Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 48. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Bocah laki-laki itu bangga dengan perilaku Randi, dan berkata dengan bangga, "Ayah, aku akan seperti kamu di masa depan." Randi menepuk kepala putranya dengan bangga dan berkata, "Kamu pasti lebih menjanjikan daripada ayah. Di masa depan, bawalah beberapa adik laki-laki dan berjalanlah keluar dari desa di kota sehingga kamu dapat menikmati berkahnya." Ayah dan anak sedang merencanakan sesuatu masa depan. Ariel kembali dari belanja bahan makanan. Ketika dia melihat bahwa anak kecil itu kembali dengan beberapa orang dewasa untuk membalas dendam, dan masih memukuli Reza, niat membunuh yang tak terbendung muncul di hatinya. "Ayah, itu dia. Dia baru saja memukulku." Bocah lelaki itu menunjuk ke Ariel dan berkata kepada Randi. Randi menyeringai muram dan menatap Ariel. "Kamu yang memukul anakku seperti anjing yang mengerikan. Berlutut dan minta maaf padanya, atau aku akan menghapus kakimu hari ini." Ariel membuang makanan di tangannya, berjalan langsung ke arah Randi. Pada saat ini, Ariel memiliki niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah melihat ini, beberapa bawahan berdiri di depan Randi, dengan ekspresi yang tidak menempatkan Ariel di mata mereka. Bahkan putra saudara Randi berani dia pukuli. "Kamu sangat berani. Lihatlah penampilanmu. Kamu bukan dari desa ini. Tahukah kamu, orang di luar tidak peduli siapa yang berani membuat masalah di desa ini, harus berlutut." Kaki Ariel tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dekat dengan tubuhnya seperti harimau lapar yang bergegas mencari makanan. Tinju dan angin menderu. Beberapa bawahan yang menantang jatuh ke dalam suara ratapan. Randi juga mengandalkan tinjunya untuk mencapai statusnya hari ini. Di seluruh desa di pinggir kota, dia tidak dapat menemukan orang kedua yang bisa mengalahkannya. Tapi metode ganas Ariel langsung membuat Randi tercengang. Ini terlalu ganas. Ketika Randi sadar kembali, Ariel menendang perutnya dan jatuh kembali ke tanah setelah beberapa meter langkah. Dengan wajah pucat, Randi merasa seperti akan ditendang melalui perutnya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Ariel terus berjalan dan terus berjalan menuju Randi. Melihat niat membunuh di mata Ariel, Randi merasa takut dan ngeri untuk pertama kalinya, dan berkata, "Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Aku minta maaf," kata Randi. Ariel menendang pintu depan Randi, dan pintu itu mengenai wajah Randi. Dan Randi bahkan menutup hidungnya. Darah mengalir keluar. "Saudaraku, katakanlah apa yang ingin kamu mau. Jangan pukul aku untuk saat ini. Aku mohon." Begitu suara Randi jatuh, Ariel meninju bagian telinga Randi lagi. Telinganya berdengung, dan cahaya hitam muncul di depannya, dan Randi hampir pingsan. Melihat ayahnya dipukuli, anak kecil itu berlari ke arah Ariel. Anak itu ingin memukul Ariel. Dia baru saja akan menendang Ariel. Tapi tiba-tiba Ariel terlebih dulu menendangnya, dan dia berguling beberapa meter. "Bagaimana kamu ingin mati?" Ariel bertanya pada Randi dengan dingin. Keberanian Randi hampir hancur saat ini. Meskipun dia pamer di desa, dia belum pernah membunuh siapapun. Tetapi pemuda di depannya ingin dia mati. Dan Randi tidak curiga tentang itu. Sorot mata dan ekspresinya seperti melihat orang mati. Randi sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Ariel, dan berkata dengan panik, "Saudaraku, aku salah. Aku sialan. Biarkan aku pergi. Selama kamu mau melepaskanku, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau." Ariel menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia dapat dengan mudah membunuh Randi, bagaimanapun juga pembunuhan itu ilegal. Dan banyak orang melihat ke pintu mereka. Mereka semua adalah saksi. Ariel tidak perlu melakukannya karena ini jauh di dalam dugaannya. Dan berjalan ke Reza.
Ariel berkata dengan sedih, aku merasa bersalah. Jika saya tidak meninggalkanmu sendirian di rumah, kamu tidak akan dipukuli. Reza menarik Ariel di sudut pakaiannya. Dengan mata ngeri. Sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak bermaksud menyalahkan Ariel. Apakah kamu lapar? Oke. Ayo makan dulu. Ariel melanjutkan. Meskipun Reza takut mendengar Ariel berkata dia menjadi lapar, dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Ariel memindahkan meja persegi kecil ke pintu untuk makan malam bersama Reza. Randi dan beberapa bawahannya, termasuk putranya, berlutut di depan Ariel. Adegan ini juga menyebabkan orang lain di desa diganggu oleh Randi. Pria itu meredakan amarahnya dan bertepuk tangan secara rahasia. Pada saat ini, Laurie, yang pergi berbelanja, kembali ke rumah dengan lelah. Lina duduk di sofa di ruang tamu dengan wajah muram. Sebelum Kauri meletakkan barang-barangnya, Lina berkata dengan dingin, mulai hari ini, di keluarga ini Ariel tidak boleh tinggal di rumah ini lagi. Kauri, kamu dapat mengetahuinya sendiri. Kauri mengerutkan kening dan baik-baik saja. Merasa ada yang aneh dengan ibunya. Bu, ada apa denganmu? Kauri bertanya, apa yang salah dengan saya? Lina langsung marah, dan berkata dengan percaya diri, Ariel telah benar-benar mengabaikan saya sekarang. Saya pikir dia mulai berani kepada saya. Bahkan dia berani memarahi saya sekarang. Apakah kamu pikir saya bisa mentolerir orang seperti itu? Marah. Bagaimana mungkin Ariel memarahi ibu? Pasti ada kesalahpahaman. Bu, kamu tidak mendengarkan omong kosong orang lain, kan? Kauri bertanya. Dia memarahiku di depanku sendiri. Apakah bukan mendengarkan dari orang lain? Apa perlu mendengarkan orang lain? Kata Lina. Bagaimana mungkin? Reaksi pertama Kauri adalah bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Dia paling tahu orang seperti apa Ariel itu. Bahkan Ariel tidak pernah marah di rumah selama 3 tahun. Bahkan jika itu disalahpahami, dia tidak keberatan. Ambil contoh kecelakaan mobil. Itu jelas tanggung jawab Marcel. Tetapi Lina menyalahkan Ariel. Apakah Ariel menyimpan dendam? Apa yang terjadi? Kauri bertanya. Lina memberitahu Kauri tentang apa yang terjadi hari ini. Menghindari hal-hal yang paling penting dan tidak menyebutkan bahwa dia ingin Ariel yang bertanggung jawab soal itu. Tambah cemburu saja bagaimana Ariel memarahinya. Dia juga mengatakan bahwa dia dan Kauri akan pindah ke rumah baru dan mereka tidak akan diizinkan pergi ke sana. Kauri tidak percaya sama sekali setelah mendengarkan kata-kata ibunya. Karena Ariel tidak mungkin mengatakan ini. Dan Ariel tidak menyebutkan bahwa dia akan tinggal di rumah baru, tetapi hanya mengatakan bahwa dia membeli rumah bekas. Melihat ayahnya tidak berbicara, Kauri tahu bahwa ibunya pasti tidak mengatakan yang sebenarnya, dan bertanya, "Ayah, katakan padaku apa yang terjadi." William melirik Lina. Lina tampak melotot. Beraninya dia mengatakan setengah kata. "Kauri, kamu bahkan tidak percaya apa yang aku katakan sekarang. Apakah kamu ingin mempercayai orang luar? Aku bekerja sangat keras untuk membesarkanmu. Dan sampai sekarang kamu baik-baik saja. Apakah kamu tidak percaya ibu lagi?" Lina berkata dengan marah. Selanjutnya, saya tidak pernah mengatakan bahwa dia akan tinggal di rumahnya yang rusak. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memamerkan kekuatannya di depan saya? Saya memperingatkanmu, jika saya sudah tidak ada di rumah ini, kamu bisa apa? Kata Lina. Kauri juga sekarang merasa muak. Dan Lina ingin menamparkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Hanya menunggu Ariel kembali untuk mengatakan yang sebenarnya. Bu, jika itu benar-benar salahnya, aku akan membiarkan dia meminta maaf padamu, kata Kauri. Kauri, mengapa kamu belum mengerti mengapa kamu bingung? Dia telah membeli rumah yang rusak sekarang. Dan merasa dia sudah hebat. Jadi dia tidak berpikir dia perlu berada di bawah atap kita. Jadi dia berani memarahiku sekarang. Apa gunanya minta maaf? Saya memperingatkan kamu. Jika kamu berani pindah dengan dia, saya tidak akan mengenali kamu dalam hidup ini. Lina mengancam. Kauri menghela nafas. Tidak tahu mau berkata apa. Dan pada saat itu William berkata, "Bagus sekali. Bagaimana bisa terjadi kontradiksi sebesar itu?"
Jika rumahnya lebih baik dari kita, tidakkah kamu akan pergi? Lina tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina, William, apakah kamu pikir kamu mampu membeli rumah mewah? Itu rumah bekas. Kamu masih berharap itu lebih baik dari milik kita? Apakah kamu kecewa atau mulai gila? William menghela nafas. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan, ada kemungkinan dia tidak memiliki harapan. Namun, Lina juga masuk akal untuk mengatakannya. Dengan kondisi Ariel saat ini, bagaimana dia bisa membeli rumah mewah? Pokoknya, tunggu sampai dia kembali. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Melihat sikap tegas Kauri, Lina merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, urusan hari ini adalah tanggung jawabnya. Namun, sejauh Lina berpura-pura, dia tidak percaya bahwa Kauri tidak bisa menjaga perasaannya. Jika dia benar-benar memihak kepada Ariel, dan kemudian menangis, dan membuat sandiwara gantung diri, Kauri hanya bisa berkompromi. Lina memiliki keputusan akhir di rumah ini. Dia tidak percaya bahwa tidak ada cara untuk mengeluarkan Ariel dari rumahnya. Bersambung.